Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Pada yang terhormat Bapak Musbihin Sahal LCMA selaku dosen mata kuliah Praktik Penyuluhan Keagamaan, serta teman-teman yang saya sayangi dan selalu saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat The King of the King, the love on the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nikmatnya seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi. Nikmat Allah yang sangat amat besarnya tak akan pernah tertandingi oleh apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata. Di sini saya akan menyampaikan tentang membangun generasi muda Islami di zaman yang serba teknologi. Nah, sebelumnya saya akan berbicara sedikit tentang santri. Nah, ngomong-ngomong tentang santri, muda-mudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar mengaji, syukur-syukur bisa dijadikan menantu oleh Pak Kiai. Amin. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pola pikir yang terukur, kalau ngomong selalu jujur dan tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Nah, jadi mari kita berbanyak bersyukur supaya kita tidak mudah insecure. Tidak hanya tentang santri, tapi kita sebagai generasi muda Islami masa kini yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, dan juga harapan orang tua, serta harapan mertua. Tapi nanti kalau udah punya, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk menebarkan hal-hal yang positif, bukan malah menyebarkan hal-hal yang negatif. Betul apa betul? Nah, kita boleh saja menjadi pemuda yang gaul, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Namun, perlu diingat jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa sih yang kalian pikirkan tentang pemuda gaul? Apakah pemuda gaul itu mereka yang pakaiannya modis, pakaiannya stylish, atau yang suka dugem bahkan keluar malam? Na'udzubillah. Padahal gaul dalam kacamata Islam ialah yang mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan syariat. Jadi bisa dirumuskan gaul sama dengan modern ditambah syar'i. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita itu harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi, seperti dalam menggunakan media sosial. Tentunya teman-teman punya media sosial. Nah, media sosial yang kita pakai sehari-hari jangan hanya digunakan untuk hiburan semata, scroll hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunakan juga untuk menebarkan kebaikan. Bisa dengan membuat story WhatsApp, lalu membuat instastory Instagram, atau membuat konten Islami. Bahkan sekarang kita bisa merepost ulang atau mengupload ulang konten-konten yang berisi tentang kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, dalam kitabnya, Syekh Taqiyuddin pun pernah berkata, "Ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, hutsu min anfusikum wa antum syababun. Pergunakanlah masa muda kalian dengan baik. Fa inni wallahi ma ra'aitu amala illa fi syababi." Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah pun pernah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bermanfaat untuk orang lain, yang keberadaannya dibutuhkan, ketidakadaannya tidak diinginkan. Jangan malah kebalikannya, keberadaannya itu menyusahkan, ketiadaannya malah diharapkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi, maka dari itu, marilah kita menjadi generasi Islam yang baik, yang selalu menebarkan kebaikan, bukan malah mengumbar-ngumbar keburukan. Akhir kata, yujuminten ketiban boto, kukunan jepat sabate loro, cekap semanten atur kawulo, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Akhirul kalam, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.